Selamat sore para sahabat kanal hukum Elias Daburno. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara dalam mendukung pengembangan kanal hukum ini. Sore hari ini saya ingin melaporkan perkembangan penanganan kasus penikaman terhadap pemuda pengantar galon saudara Marcel Gonza yang terjadi di Makassar pada Senin 14 September 2020. Pada bagian lain video ini saya juga akan menerangkan atau memberikan penjelasan secukupnya terkait dengan tahapan perkembangan penanganan kasus penikaman saudara Marcel Gonza. Nah, teman-teman sekalian, pada video sebelumnya saya telah menyatakan sikap keprihatinan dan memberikan pendapat atau analisis hukum saya terkait dengan kasus penikaman tersebut, dan postingan itu mendapatkan tanggapan yang luas dan beragam komentar. Karena itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan respon, dan sebagaimana komentar atau janji saya bahwa kita harus terus mengawal perkembangan penanganan kasus ini. Dan hari ini sebagai bentuk tanggung jawab moral saya terhadap kasus penanganan kasus ini, saya mau membagikan informasi terkini atau melaporkan perkembangan atau update terkini penanganan kasus penikaman saudara Marcel Gonza. Nah, teman-teman, informasi terakhir yang saya ikuti, tahapan pemeriksaan terhadap kasus penikaman saudara Marcel masih dalam tahap penyidikan Terakhir Polrestabes Tamalate lakukan gelar rekonstruksi atau reka ulang kasus penikaman itu yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Tamalate H. Ramli dan disaksikan pula oleh Kapolsek Tamalate Komisaris Polisi Arifudin Terima kasih kepada rekan-rekan dari Mapolsek Tamalate Makassar. Dan mewakili mewakili keluarga kuasa hukum korban, rekan kita saudara Adrianus Doni menyatakan sangat berterima kasih dan mengaku sangat puas dengan reka ulang tersebut, karena acara rekon atau reka ulang itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Itu respon dari pihak keluarga teman-teman. Jadi saat ini tahapannya adalah masih pada tahap penyidikan dan terakhir digelar rekonstruksi atau reka ulang adegan penikaman terhadap saudara kita Marcel Gonza. Nah, teman-teman, saya sedikit menjelaskan terkait dengan rekonstruksi Jadi dalam sistem peradilan pidana terpadu itu dikenal adanya 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan terakhir pemeriksaan di pengadilan Dan rekonstruksi itu sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik selain interview atau wawancara, interogasi, dan konfrontasi. Merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu merupakan pemeriksaan ya, atau kegiatan untuk mendapatkan keterangan ya, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana, dan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Dan rekonstruksi itu sendiri sangat membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti ya, berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan ya. Kita ketahui bahwa dalam mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yang sah itu diatur sebagai berikut. Pertama, keterangan saksi, 2, keterangan ahli, 3, surat, 4, petunjuk, dan 5, keterangan terdakwa. Nah, rekonstruksi itu adalah bagian dari upaya untuk memperkuat atau menghadirkan bukti berupa petunjuk. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Semoga kita tetap setia mengawali mengikuti proses penanganan kasus penikaman saudara kita Marcel Gonza yang terjadi di Makassar pada 14 September 2020. Terima kasih. Salam Elias Daburno.